Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haliza Nurangira, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Eropa, yaitu perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis. Sebelum masuk ceritanya, aku mau membahas sedikit tentang imperialisme dan kolonialisme. Apa sih imperialisme dan kolonialisme itu? Imperialisme adalah politik perluasan kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara lain, biasanya demi kekayaan, pengaruh, atau kekuatan. Sedangkan kolonialisme adalah tindakan menguasai dan mengeksploitasi suatu wilayah beserta sumber daya dan penduduknya dengan mendirikan koloni atau daerah jajahan. Cerita perlawanan Kesultanan Demak dimulai dari sosok Raden Patah, keturunan Majapahit yang mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa setelah Majapahit mengalami kemunduran. Di bawah kepemimpinannya, Demak berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam yang penting di pesisir utara Jawa. Letak yang strategis membuat Demak cepat maju, namun pada saat yang sama juga membuat mereka harus menghadapi berbagai tantangan ketika bangsa Portugis datang ke Asia Tenggara. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka, pusat perdagangan terbesar di kawasan pada saat itu. Kejatuhan Malaka membuat Demak khawatir karena alur perdagangan yang selama ini menguntungkan pedagang muslim mulai dikuasai oleh bangsa asing. Setelah Raden Patah wafat, kekuasaan Demak diteruskan oleh anaknya yang bernama Adipati Yunus atau lebih sering dikenal sebagai Pangeran Seberanglor. Seberanglor sendiri memiliki arti seberang utara. Ia memimpin 2 kali serangan ke Malaka pada tahun 1512 dan 1513 untuk mengusir Portugis. Jadi secara tidak langsung, Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama yang berani menantang kekuasaan Eropa di Nusantara. Latar belakang dari perlawanan ini sangat jelas karena Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah. Demak yang bergantung pada jalur laut jelas merasa terancam secara politik dan ekonomi. Maka Pati Yunus membentuk armada besar dari Jepara yang terdiri dari ratusan kapal dan ribuan pasukan untuk menyerang Malaka. Tapi ternyata serangan itu gagal karena Portugis mempunyai kapal dan meriam yang jauh lebih canggih dan kuat. Lalu setelah Pati Yunus wafat pada tahun 1521, kekuasaan berpindah ke Sultan Trenggana, adik dari Pati Yunus karena beliau tidak memiliki keturunan. Di masa inilah Demak mencapai puncak kejayaannya karena Sultan Trenggana memperluas wilayah kekuasaannya ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada tahun 1527, lewat pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah, Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta yang memiliki makna kemenangan. Nah, setelah Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546, Sultan Prawoto, anak Sultan Trenggana, naik tahta sebagai raja keempat. Tetapi ternyata sepupunya, Arya Penangsang dari Jipang, mempunyai dendam lama karena ayahnya terbunuh atas perintahnya. Jadi Arya Penangsang membunuh Sultan Prawoto dan merebut tahta serta kekuasaan. Tetapi pemerintahannya tidak berjalan lama. Jadi, Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana yang saat itu menjadi Adipati Pajang, menolak kekuasaannya. Ia memerintahkan anak angkatnya yaitu Sutawijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Setelah itu, Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, lalu menandai berakhirnya Kesultanan Demak dan lahirnya Kesultanan Pajang. Jadi, Kesultanan Demak menunjukkan bahwa keberanian memimpin perlawanan dan tekad kuat untuk mempertahankan tanah air mampu membangun kekuatan yang disegani. Dan peninggalannya seperti Masjid Agung Demak bukan hanya menjadi bukti kejayaan dan pusat penyebaran Islam pada masanya, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita bahwa warisan sejarah, nilai perjuangan, dan semangat persatuan para pendahulu harus tetap dijaga dan dihargai sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Nah, itulah penjelasan cerita perlawanan Kesultanan Demak dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.